Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Dan kita berada di bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, yakni Syahrul Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah pengajian Masjid Darul Wahid rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas yaitu ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan dampak atau akibat dari harta haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Watudlu biha, kalian mengadukan dengannya, ilal hukam, kepada hakim, litakulu, untuk kalian makan, farikon, sebagian, min amwalin nas, dari harta manusia, bil ismi, dengan cara dosa, wa antum, dan sedangkan kalian, ta'lamun, kalian mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita yaitu memakan harta haram, harta yang batil. Kenapa? Karena dengan cara yang batil, karena ini akan mengakibatkan banyak sekali keburukan kepada kita. Khususnya nanti tentang ibadah kita, tentang ketaatan kita, tentang doa-doa kita. Ini sangat berpengaruh terhadap jiwa. Oleh karenanya sejak awal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, melarang kita supaya kita tidak makan harta itu dengan cara yang batil, cara yang tidak sesuai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena hasilnya nanti adalah haram. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, apa itu harta haram? Al-malul haramu huwa kullu malin harama syar'u alal muslimi tamalukuhu wal intifa'u bih. Jadi yang dimaksud harta haram adalah al-malul haram, huwa, dia, kullu malin, setiap harta, harama syar'u, yang syariat mengharamkannya, alal muslim, atas seorang muslim, tamlukuhu, untuk memilikinya, memiliki, wal intifa'u, dan memanfaatkan bihi, dengannya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, jadi setiap harta yang oleh syariat ya seorang muslim diharamkan untuk memiliki atau memanfaatkan, itu adalah harta haram. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar harta haram itu ada dua. Yang pertama, harta haram dari segi zatnya. Jadi al-haramul lidzatih. Jadi haram dari aspek zatnya. Yaitu harta haram dari segi zat atau materi. Ya, itu seperti misalnya khamar, babi, bangkai, darah, dan semua yang diharamkan oleh Allah secara zat. Ya, nah, itu yang pertama. Jadi haram karena aspek zatnya. Jadi yang kedua adalah yaitu
haram karena cara memperolehnya. Jadi bukan dari aspek zatnya, tapi keharamannya itu disebabkan oleh cara memperoleh, cara mendapatkan. Jadi ada harta haram, yang haramnya itu bukan karena zatnya, tetapi haramkan karena cara memperolehnya. Yaitu harta haram bukan dari segi zatnya, tapi dari segi sifat di luar zat harta itu. Ya, disebut juga dengan harta haram dari segi sebabnya. Jadi al-haram bisa babi. Atau haram dari segi cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Nah, jadi yakni al-haram li kasbihi. Jadi haram karena cara memperolehnya. Jadi ada harta haram karena aspek zatnya, ada harta haram karena cara atau aspek memperolehnya. Nah, di mana contoh harta haram karena memperolehnya, cara perolehnya atau cara memperolehnya adalah harta riba, Bapak Ibu, harta riba. Nah, sekarang ini di zaman di mana kita sangat dekat, bahkan tidak bisa orang berlepas dari riba. Orang yang lepas dari riba itu kena tetap debunya riba. Itu harta riba. Yang kedua harta judi, hasil maisir. Perjudian sekarang juga marak luar biasa. Bahkan di internet, wah lebih dahsyat lagi ya. Setiap apa bisa jadikan fasilitas untuk judi. Harta suap, ini harta yang dari hasil riswah. Riswah, ini juga harta haram cara memperolehnya. Kemudian harta curian. Jadi karena syariqah, harta rampasan, ghasab, yang ghasab nih. Kemudian al-ghisi, harta dari hasil menipu dan lain-lain sebagainya. Jadi masih banyak lagi. Jadi itu harta cara memperolehnya. Nah, maka kita harus yakni yang dimaksud adalah kondisi di mana di situ turun harta. Jadi maksud saya orang mendapat harta. Nah, itu bisa menjadi harta haram karena aspek caranya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita yaitu sebagai seorang muslim wajib kita berhijrah menuju yang haram, menuju yang halal, berhijrah menuju yang halal. Ya, dari yang haram menuju yang halal. Ya. Bapak Ibu, hijrah dari haram menuju halal. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Ya. Bapak Ibu, karena inilah nanti yang akan menjadikan kita itu di dalam beribadah, di dalam melakukan ketaatan, itu diterima oleh Allah SWT. Kalau harta yang kita makan, harta yang kita peroleh, itu adalah dengan cara yang halal. Nah, apa itu hijrah? Secara bahasa, maksudnya hijrah arti bahasanya adalah berpindah. Berpindah. Sedangkan makna syar'inya memang al-hijratu hiyal al-khuruju min daril kufri ila daril Islam. Yaitu hijrah itu menurut pengertian syara'nya adalah yakni al-khuruju hiyal khuruju, yaitu dia adalah keluar min daril kufri, dari darul kufur ila daril Islam, menuju darul Islam. Ya. Nah, contohnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah. Pada saat Makkah belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, Makkah masih di bawah kekuasaan orang kafir, ya, itu ilal Madinah, menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun 622 Masehi. Nah, itu contoh hijrah, yaitu min daril kufri ila daril Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi hijrah juga bermakna maknawi. Jadi kalau itu adalah makna hijrah secara syar'i dan hakiki, tapi hijrah juga ada makna maknawi, yakni al-hijratu minal maksiati ila ta'ati, yaitu berpindah dari kondisi kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Ya. Nah, di mana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini kalau dilihat dari aspek hukum, ya, itu adalah hukumnya wajib. Ya, dan wajibnya hijrah ini juga dapat diberlakukan untuk hijrah dalam arti yang luas tadi, yang maknawi itu. Minal ma'siyah ila ta'ah. Atau dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah menuju apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah, ya. Jadi
meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah kemudian menuju ketaatan. Ya, menuju ketaatan. Dari maksiat menuju taat. Seperti sekarang misalnya banyak sekali kaum muslimin yang terdorong untuk hijrah. Ada komunitas, ya komunitas apa? Hijrah. Misalnya komunitas artis hijrah. Yang tadinya dari berbuat kemaksiatan, membuka aurat, kemudian menutup aurat misalnya. Dari yang tadinya tidak pernah sholat, dia rajin sholat. Ini ada hijrah dari maksiat kepada taat. Dari kehidupan yang penuh ribawi, keluar dari riba. Meskipun tetap tidak bisa lepas dari debunya riba. Tapi dia sudah berusaha hijrah. Ya, dari maksiat kepada taat. Dari hal yang dilarang oleh Allah menuju yang diperintahkan. Itu juga hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, wal muhajiru man hajaro manahullahu anhu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi al muhajiru, jadi wal muhajiru, jadi orang yang berhijrah itu adalah man hajara, orang yang berpindah, manahullahu anhu, dari apa yang Allah larang atasnya. Jadi orang yang berpindah dari sesuatu yang Allah larang menuju dari apa yang Allah perintahkan. Ini adalah juga Rasul menjelaskan ini adalah al-muhajir. Jadi orang yang berhijrah itu. Kemudian sabda Rasulullah juga wal muhajiru man hajaral khotoya wa dunuba. Jadi wal muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajaral khotoya ya wa dunuba. Jadi orang yang berpindah dari kesalahan-kesalahan, orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Jadi orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Berarti menuju kepada sesuatu yang mendapatkan pahala. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah ini, yaitu Rasul mengatakan wal muhajiru man hajarul khotoya wa dunuba. Jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang menjadi kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, itulah dari sini maka jelas. Yang pertama adanya larangan dari Allah SWT atas makan harta haram. Seperti yang Allah tadi firmankan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Wa tutlu biha, lalu kalian mengadukan harta itu ilal hukam, kepada hakim, li ta'kulu, dengan maksud supaya kalian bisa makan. Fariqon, sebagian, minan amwalin nas, dari harta manusia, bil ismi, dengan cara dosa, wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, kalian tahu. Di samping itu Allah berfirman memerintahkan kita supaya makan yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Allah katakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Seluruh manusia diperintah oleh Allah, kulu, kalian makanlah, mimma, dari apa yang fil ardi, di muka bumi ini, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Dari ayat-ayat ini jelas tentang haramnya kita makan harta haram, memberi harta. Oleh karena itu harus kita berhijrah, ya. Kalau selama ini kita bergelimang dari harta haram, maka kita harus berhijrah. Ya, ingat, kalau sampai kita makan harta haram, ini membahayakan diri kita, ya, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, akibatnya sangat serius sekali. Nah, karenanya kita harus meninggalkan, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita memberi harta haram, menuju kepada perbuatan yang menghasilkan mendapatkan harta yang halal. Kenapa? Karena akibat harta haram ini sangat serius sekali. Ya, yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, yaitu bahwa memakan harta haram ini adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Ya, jadi
memakan harta haram itu berarti seseorang melakukan kedurhakaan kepada Allah dan dia mengikuti syaitan, menjadi ittiba'us syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai manusia, kalian makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Halal saja masih ditambah Bapak Ibu harus sifatnya baik. Kenapa? Karena ada sesuatu yang halal tapi tidak baik. Jadi halal secara zat tapi tidak baik untuk kesehatan kita karena kita sedang kena penyakit. Misalnya, orang yang kena sakit asam urat, ya, yang namanya emping melinjo itu, ya, melinjo itu halal, tapi kalau orang kena asam urat maka dia akan membahayakan dirinya, sehingga halal tapi tidak thayyib, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu satu contoh. Jadi belum tentu yang halal itu adalah thayyib. Thayyib itu berarti bicara tentang masalah apa? Gizi. Masalah gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya. Nah, kemudian kalau orang makan harta yang haram, memakan harta yang haram berarti apa? Dia pengikut setan. Karena Allah SWT mengatakan di ayat yang sama ini, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena innahu syaitan itu lakum bagi kalian adalah aduwwu mubin. Dia musuh yang nyata. Maka fatakidu aduwwa, maka jadikan syaitan itu sebagai musuh. Maka jangan diikuti ya langkah-langkahnya untuk makan harta haram itu. Nah, jadi mendurhakai Allah itu maksudnya adalah yakni apa? Merusak diri sendiri dan berbuat dosa, merusak baik secara fisik maupun psikisnya dan akal pikirannya. Ya, jadi kalau orang itu sampai makan harta yang haram, itu akan mempengaruhi jiwanya, merusak fisiknya jasmani. Satu contoh nih, sekarang kenapa salah satu sebab atau hal yang menjadikan kemudian Allah menurunkan wabah pandemi COVID-19 itu karena adanya kebiasaan dari sebagian orang yang makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Yaitu diantaranya kelelawar. Kelelawar ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena di dalam hadisnya yang mulia, Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa kelelawar itu bersumpah, yaitu akan yakni menghancurkan orang-orang yang menghancurkan Baitul Maqdis. Artinya, Rasulullah di hadis itu melarang kita membunuh kelelawar. Berarti sesuatu yang dilarang dibunuh itu adalah dilarang memakannya. Ini dimakan Bapak Ibu. Maka kita bisa lihat dampaknya, akibatnya. Ya, akhirnya terkena wabah, yaitu kena COVID-19 yang sekarang masih belum mereda. Nah ini, jadi berakibat itu pada fisik, ya, merusak. Sehingga Imam Syafi'i bersyair beliau, aku mengadu kepada Waqi buruknya hafalanku. Dia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Dia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, al-ilmu nur. Dan karena dia adalah cahaya, maka ilmu itu ya dari cahaya Allah, dia tidak akan menerangi pelaku maksiat. Jadi Bapak Ibu, ternyata bukan hanya fisik. Jelaskan dia juga akan merusak akal pikiran seseorang. Ya. Jadi makalah atau syair dari Imam Syafi'i rahimahullah ini, beliau ya yang menjelaskan di dalam syairnya ketika beliau mengadukan tentang buruknya hafalannya kepada gurunya, yaitu Syekh Waqi. Nah, gurunya menasihati agar meninggalkan perbuatan maksiat. Kenapa? Gurunya menerangkan karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak mau tinggal di tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama tentang bahayanya dari akibat dari harta haram ini. Nah, kemudian yang berikutnya setelah Allah melarang kita untuk memakan harta haram, Allah menerangkan kepada kita ya, yakni mencari harta dengan cara yang halal. Supaya kita mencari harta berarti dengan cara yang halal,
yaitu Allah secara khusus memerintahkan para rasul agar makan harta dari yang halal. Secara khusus para rasul ini diperintahkan oleh Allah. Ini apalagi rasul ya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Kemudian wa'malu sholihan, dan bekerjalah yang baik. Lakukan pekerjaan yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan ini maha melihat. Jadi begitu ada larangan ya untuk makan harta haram, kemudian diperintah untuk memakan yang halal ya, dan mencari atau melakukan perbuatan yang soleh untuk mendapatkan harta yang halal itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Karena memang harta yang haram ini bisa akan berdampak fatal, menjadikan orang malas beribadah, jauh dari amal soleh, berat melakukan amal kebaikan. Itu adalah di antara dampak akibat dari harta haram. Ya, akibat dari harta haram. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya dampaknya, jadi gini, memakan harta haram itu kan kebiasaan. Kebiasaan dari siapa? Yaitu dari orang-orang yang mayoritas Yahudi. Maksudnya ya, yang namanya memakan harta haram itu adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan oleh Allah SWT. Ya, maka nanti orang yang sering dia makan harta haram ini, dia akan berperilaku seperti orang-orang Yahudi ini. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihimus suhta. Wa aklihimus suhta labi sama kanu ya'malun. Jadi wa tara, dan kamu akan melihat, katsiran minhum, banyak dari mereka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, yusari'una fil ismi, mereka itu kalau disuruh berbuat dosa itu cepat banget. Jadi cepat melakukan dosa, bersegera berbuat dosa. Itu ciri khas orang Yahudi, itu bersegera berbuat dosa. Nek kon urusan dosa cepat. Jadi kalau ada orang yang dia itu sangat mudah cepat berbuat dosa, naudzubillah, dia kena karakter wataknya orang Yahudi. Ya. Kemudian wal udwan, dan permusuhan, cepat sekali ya berbuat permusuhan. Dan wa aklihimus suhta, dan suka makan makanan yang yang haram. Di mana as-suht itu Bapak Ibu, yaitu haram dari aspek cara perolehannya. Jadi haram dari aspek cara memperolehnya, as-suhta. Misalnya harta riswah, harta riba, harta korupsi, harta mencuri, itu suh. Ya. Labi sama kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Maka kita lihat kenapa orang-orang Yahudi itu begitu mudah menentang Allah SWT, begitu mudah memusuhi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, karena mereka ini memang sukanya makan harta haram dari cara memperolehnya. Astaga. Nah, jadi sangat suka melakukan itu dia. Misalnya dalam riswah, dia suka melakukan riswah dan menerima riswah, ya. Kemudian mengkorupsi, ya. Kemudian menyerobot hartanya orang. Bisa kita lihat itu sekarang bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu. Wah, itu sudah ya tanahnya diserobotin orang-orang Yahudi itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, akibat dari makan harta haram nih Bapak Ibu, itu petakannya adalah sangat buruk. Apa? Yaitu bagi mereka yang makan tuh, api neraka yang setiap saat akan mengancam mereka dan mereka dimasukkan ke sana. Ya, ke dalam perut api neraka itu. Maksudnya ke dalam api neraka kalau di dalam perutnya itu ada harta haram. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu bersabda, ya, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu
la yarbu lahmun nabatha min suhtin ila kanatin naru aulabih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, Rasul mengatakan, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah, ya, yaitu yang berhak membakarnya. Jadi ancaman yang sangat pedih. Bahwa, ya, Rasul menyampaikan kepada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu layarbul lahmun nabata min suhtin ila kanatin naru aulabih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang lebih layak untuknya atau yang akan membakarnya. Jadi, ya, ini sangat ancamannya luar biasa, bahwa akibat dari makan harta haram itu, maka setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih layak untuknya. Maka neraka itu yang akan membakarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu adalah dampak akibat dari makan harta haram. Kemudian akibat yang lain adalah, Bapak Ibu, tidak terkabulnya doa. Ingat, ya, kalau kita ingin doa kita terkabul, salah satu poin yang sangat harus diperhatikan adalah yaitu harta yang masuk dalam perut kita, harta yang kita pakai, baju, ya, kemudian minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, rumah yang tempat kita tinggal, kendaraan yang menjadikan tempat kita alat untuk transportasi ke sana kemari. Ya, hal demikian ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas innallaha thayyibun. Ayuhan nas innallaha thayyibun. Wahai manusia, Allah itu adalah thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Allah itu adalah maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, di mana Allah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, kulu, kalian makanlah, minnat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu, dan kalian bekerjalah, salihan, yang baik. Inni, sesungguhnya aku, bima ta'maluna alim, dengan apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui. Wa qala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmatullah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu makan makanan yang baik-baik. Artinya yang halal sudah pasti. Ini yang baik-baik ini ada dari sisi kualitasnya. Summa dzakara ar-rajulu yutilu sya'ra yutilu safara as'asa a'bara yamudu yadayhi ila samai, ya rabbi fa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Ya, jadi kemudian beliau Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang baru saja tampak dia dari bepergian, dari perjalanan jauh, di mana rambutnya kusut masai, ya. Kemudian dia menengadahkan kedua lengannya ke langit, kedua tangannya ke langit, seraya mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram.
Wa masrabuhu haramun, yang diminum haram. Wa malbasu haramun, dan yang dipakai haram. Wa ghudhiya bil harami, jadi dia itu apa? Maksudnya hartanya adalah dari hasil haram. Ya. Jadi berasal dari yang haram. Nah, berasal dari yang haram, ya, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Rasulullah mengatakan seperti itu. Bagaimana mungkin dia akan dikabulkan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jelas di situ bahwa Rasul menyampaikan, ya, disebabkan oleh mereka ini, yaitu makanannya haram, minumannya haram, yang dipakai oleh mereka ini, oleh orang ini, yaitu dari harta haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki 4 faktor untuk dikabulkan doanya itu. Jadi hadis ini akan menjelaskan bahwa ada seorang yang memiliki 4 faktor untuk dikabulkan doa. Ya, Bapak Ibu, ada 4 faktor untuk dikabulkan doa berdasarkan hadis ini. Yang pertama, ya, yaitu melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Jadi musafir, karenanya salah satu doa terkabul itu doanya seorang musafir. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan gini dalam hadisnya dari Abu Hurairah, ya, riwayat Imam Abu Daud, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Jadi ada 3 orang yang mustajab tanpa ada keraguan, doanya itu dikabulkan. Maksudnya mustajab doanya. Yang pertama, Rasul mengatakan da'watul madlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, yang kedua doanya seorang musafir. Dan yang ketiga da'watul walidi ala waladih, yaitu doa orang tua terhadap anaknya. Nah, jadi orang tadi musafir, oke, musafir. Tapi dia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakaian berdebu. Si orang ini, yaitu berarti dia juga menjadi salah satu dikabulkan doa adalah faktor yang kedua, yaitu kalau orang itu punya penampilan rambutnya kusut, kuseh, menggambarkan perjalanan jauh yang panjang. Rasulullah SAW menyampaikan begini, kam min as'atha barodhi timroini la yu'balahu lau aqsama ala Allahil ar. Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai pakaian yang lusuh, tidak diajukan, namun jika bersumpah atas nama Allah niscaya akan dikabulkan. Jadi maka kalau ada orang yang dia itu, betapa banyak orang yang berambut kusut, ya, lagi berdebu, yang tidak diperhatikan, pakaiannya lusuh, tidak diacukan oleh orang sekitarnya, namun kalau dia bersumpah atas nama Allah niscaya dikabulkan. Nah, jadi ada pengaruh di dalam doa, ya. Kemudian yang ketiga, ia berdoa sambil mengangkat atau menengadahkan tangan ke langit. Nah, ini juga salah satu adab berdoa, menengadahkan tangan ke langit. Karena Rasulullah SAW juga bersabda di tempat lain, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, ya, hayyun karim, yastahyi min abdi idza waqa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifran. Jadi sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala itu maha malu dan maha dermawan. Dia malu terhadap hambanya yang menengadahkan tangan kepadanya. Jadi gini, menengadahkan tangan kepada Allah, ya. Lalu tangan itu turun tanpa mendapat apa-apa. Maksudnya tidak dikabulkan. Itu adalah malu. Jadi maka Bapak Ibu, yang pertama, ya, yaitu salah satu dikabulkan doa itu
gede dalam arti musafir, perjalanan jauh, kemudian pakaiannya lusuh, menunjukkan bahwa jangan disangka orang yang pakaian lusuh ini adalah orang yang hina. Nah, bisa jadi jangan-jangan dia adalah kekasih Allah yang kalau bersumpah dengan nama Allah terkabul. Kemudian yang ketiga adalah yaitu sambil mengangkat tangan. Lalu yang keempat, ya, dia berdoa berulang kali menyebut asma Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Jadi yaitu dengan apa? Menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Nah, 4 faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali, Bapak Ibu. Itu 4 faktor itu tidak berarti sama sekali, ya, dikarenakan apa? Dia melakukan satu faktor. Faktor apa? Yaitu ditolaknya doa itu, yaitu memakan dan memakai harta haram. Coba ini. Jadi faktornya kenapa kok tidak diterima doanya, kok ditolak? Karena persoalan harta haram. Harta haram. Ya. Jadi meskipun orang sudah dia musafir, pakaiannya lusuh, mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ini kan faktor-faktor terkabul doa. Tapi begitu ada satu faktor, yaitu makanan yang masuk dalam perutnya haram, pakaian yang dipakai hasil haram, maka la yuqbal. Ya, karena Rasulullah SAW itu juga bersabda, la yaqbalullahu sholatam ri'in fi jawfihi haramun. Nah, Bapak Ibu. Jadi la yaqbalullahu sholata amrin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang, ya, fi jawfihi haramun, di mana di dalam perutnya ada makanan haram. Nah, ya, jadi apa? Berarti sholatnya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan. Nah, ini sangat-sangat membahayakan sekali, ya. Selain diriwayatkan sholatnya tidak diterima, amal ibadah pokok yang lain juga tidak diterima. Sedekah dan zakatnya juga tidak diterima. Karena Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata ila bituhurin wa la yaqbalu shadaqatan min gululin. Jadi Allah tidak akan menerima sholat kecuali bersuci lebih dulu, dan juga Allah tidak menerima sedekah dari hasil menipu. Nah, jadi Bapak Ibu, dan harta yang diperoleh itu dengan cara yang haram tadi, kalau disedekahkan, disedekahkan, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpahala. Ya, tidak berpahala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isru alaihi. Jadi Rasul mengatakan, man jama'a, barang siapa mengumpulkan malan haraman, harta yang haram, summa tasaddaqa bih, kemudian dia sedekahkan, lam yakul lahu fi ajrun, tidak ada pahala baginya, wa kana isruhu alaih, dan bahkan dia akan mendapatkan dosanya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, riwayat Ibnu Hibban. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian jelas sekali bahwa Allah tidak akan menerima itu. Bahkan haji dan umrah dengan harta haram, ya, itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah hasil korupsi, hasil menipu, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqati thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadi minas samai labbaika wa sa'daika zaduka halalun
wa rakhilatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zurin wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah fawad'a rijlahu fil gharzi fanada la baik nadahu munada min nasamai la baik wala sa'daik zaduka haramun wa nafatuka haramun wa hajuka ghairu mabrurin. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Jadi ya, hajinya, umrohnya enggak diterima gara-gara biayanya dari hasil korupsi, atau yang dipakai pakaiannya ini, atau yang dibuat sangu makanannya gini, uangnya itu dari hasil haram. Jadi idza kharaja rajul, Rasul menyampaikan, apabila ada seseorang keluar hajan untuk haji binafaqatin thayyibatin, dengan nafkah yang baik, dengan harta halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia meletakkan kakinya, menginjakkan kakinya yaitu ke kendaraan, kemudian dia menyeru labbaik, ya, labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru dari langit, diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalnya berasal dari harta halal, kendaraanmu juga dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima. Tapi sebaliknya apabila seseorang itu berangkat dengan harta yang haram, ya, saat dia menginjakkan kakinya di kendaraan, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka menyerulah penyeru dari langit, tidak diterima kedatanganmu, dan ya, engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu haram dari harta yang haram, ya, biaya hajimu haram, ya, dari harta yang haram, dan hajimu tidak diterima, tidak mabrur, tapi mabur. Nah, tidak mabrur tapi mabur, hilang, Bapak Ibu. Ya, maka ini akibat dari harta haram, ini luar biasa. Al-Ghazali berkata, dan dinukil ya oleh An-Nawawi, serta menyatakan bahwa ia merupakan pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa barang siapa yang hanya memegang harta haram, maka dia tidak ada kewajiban berhaji. Jadi kalau hartanya haram, nggak wajib haji. Tidak karena apa? Tidak dianggap. Ya, maka tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena dia dianggap tidak memiliki harta. Sehingga tidak wajib zakat, karena zakat yang diberikan dari harta haram maka tidak diterima. Sedangkan pemegang harta haram itu wajib mengeluarkan seluruh harta haram tadi dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya. Atau kalau tidak diketahui keberadaannya, itu punya siapanya, maka dibagi-bagikan kepada fakir miskin, ya, dengan tanpa bermaksud sedekah, bagikan gitu. Nah, ini pendapatnya Imam Ghazali. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, juga seperti tadi Al-Farid katakan, harta haram ini menjadi bekal baginya neraka. Neraka lebih layak untuknya. Ya, lebih layak untuknya. Karena Rasulullah menyampaikan bersabda tadi, ya Ka'bu Ibnu Uzrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin ila kanat naru aulabih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram kecuali neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan Rasul juga bersabda, wala yaksibu 'abdun malan min haramin fayunfiquhu minhu fayubariku lahu fihi wala yatasaddaqu fi fayuqbalu minhu wala yatruku khalafa dhuhruhu ila kana zadahu ilan nari. Jadi seorang hamba yang mencari harta dari yang haram lalu membelanjakannya tidak akan mendapatkan keberkahan padanya. Kalau dia menyedekahkannya tidak akan diterima sedekahnya, dan kalau dia tinggalkan di belakangnya pasti akan menjadi bekalnya ke neraka. Ya. Nah, ini sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah akibat dari harta haram. Nah, harta haram juga adalah penyebab kehinaan. Penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Ingat ya Bapak Ibu,
harta yang haram inilah menjadi penyebab kehinaan, kemunduran, ya, kenistaan yang dialami oleh umat Islam sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatumul bil ainah wa khatumul adbabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktuhumul jihad salatallahu alaikum dullan la yangzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jadi Rasulullah menyampaikan gini, bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan, yaitu hewan ternak, mengagungkan tanaman, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah SWT. Jadi penyebab kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin itu hina. Kenapa? Kaum muslimin sebagai komunitas nih, sebagai sebuah masyarakat masih suka melakukan transaksi yang haram, yaitu transaksi ribawi diantaranya. Coba kita lihat ribawi itu merajalela. Ya. Kita yang berusaha lepas dari riba itu tidak bisa, pasti kita terkena debunya riba. Minimal kena debunya, kayak misalnya pakaian yang saya pakai ini. Coba kalau misalnya kita runut-runut itu, pabriknya itu mana? Modal pabrik itu dari mana? Produksinya dari mana? Biayanya hampir semua melibatkan yang namanya bank ribawi. Ya. Berarti ada itu. Walaupun saya beli dengan uang saya, tapi asal usul benda ini tidak bisa bersih dari riba. Pasti ada kena pada bagiannya. Jadi, kalau misalnya kita masih berkecimpung dalam kemaksiatan terkait harta ini, inilah yang menjadikan kenapa kita dihinakan oleh Allah SWT. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini. Di antaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Ya, dan di akhir hadis Rasulullah menyampaikan juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut apa? Yaitu kembali kepada dinullah. Yaitu Rasul katakan hatta tarji'u ila dinikum. Ya, sampai kalian itu kembali kepada agama kalian, dikatakan sebagai obat. Jadi dzullan la yang ziuhu, penawarnya itu tidak ada yang bisa menghilangkan sampai kalian itu apa? Kembali kepada agama kalian. Berarti kembali kepada syariat Islam, kembali kepada Al-Quran. Maka Al-Quranlah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita, Al-Quranlah yang bisa menyelamatkan negeri ini, dan Al-Quranlah yang bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran. Maka kenapa kita harus bersemangat mendakwakan Al-Quran, terutama di bulan yang mulia ini? Dengan berbagai sarana, sekarang kita sedang diuji oleh pandemi COVID-19, kita ibaratnya tidak boleh kemana-mana, maka kita bisa dari rumah dengan media sekarang sosial yang ada itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, bahwa dampak dari harta yang haram ini, kalau sampai harta haram ini merajalela, itu pertanda azab akan turun, menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah biasa melakukan transaksi haram, makan makanan yang haram, sampai pun keluar kaidah, jangankan yang halal, yang haram saja sulit dicari, maka tidak ada, maka tidak apa-apa, mereka katakan tidak apa-apa, haram-haram sedikit, karena sudah darurat ini. Nah, yang seperti ini akhirnya menjadikan keharuman itu merajalela. Nah, dan ini ya harta yang haram merajalela, maka Bapak Ibu, disitulah berarti masyarakat tersebut telah merelakan, telah mengkondisikan, telah menyetujui turunnya adzabul am. Nah, seperti yang Rasul sampaikan dalam hadisnya yang mulia, idza dhahara zina war riba fi qaryatin, idza dhahara zina war riba fi qaryatin, apabila telah zahara, yaitu telah merajalela, zahar,
Yakni apa? Az-zina wa riba. Zina dan riba. Na'udzubillah min dzalik. Fi qaryatin, di suatu negeri. Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Maka berarti mereka penduduk negeri itu telah menghalalkan atas diri mereka untuk diazab oleh Allah SWT. Ya. Nah, jadi maka jangan ditanya, Bapak Ibu, kalau ditanya apa penyebab datangnya sebuah kampung penyebab datangnya COVID-19 itu apa? Kalau misalnya kita kembalikan kepada hadis ini, akibat apa? Akibat apa Bapak Ibu? Akibat perzinahan yang merajalela. Dunia ini coba kita lihat. Na'udzubillah min dzalik. Iya kan? Perzinahan merajalela. Bisa dihitung tuh tiap detik itu berapa di dunia ini na'udzubillah orang yang berzina. Kemudian ditambah apa? Riba merajalela. Kenapa? Karena sistemnya sistem ribawi. Sistemnya sistem ribawi yang diterapkan di dunia ini sistem ribawi. Sistem apa? Kapitalisme. Coba kapitalisme itu pilarnya apa? Salah satu pilar ekonomi kapitalis adalah riba. Jadi riba itu menjadi pilar. Pilar itu tiang. Ya, berarti dia menjadi sesuatu yang mendarah dan mendaging, mendarah daging, merasuk. Lah kalau sudah seperti ini, itu artinya manusia ini, masyarakat dunia itu apa? Menghalalkan atas diri mereka sendiri agar Allah menimpakan azab. Jeleng COVID pandemi 19. Dah gitu. Nah itu sangat erat hubungannya. Kalau begitu bagaimana cara solusi terhadap ini agar Allah mengangkat pandemi COVID-19? Maka kalau kita kembali kepada hadis itu dikatakan ya, dululan layang siuhu hatta. Jadi sallallahu alaikum zulan layang siu ya latang siu hatta tarji'u ila dinikum. Jadi ya, obatnya hanya kembali kepada agama kalian, yaitu yang dimaksud Islam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Jadi Quran itu memang obat dan kami turunkan wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Quran itu sebagai sifaun, sebagai obat, penawar. Maka berarti untuk mengobati dan agar pandemi COVID-19 ini diangkat oleh Allah adalah yaitu apa? Kembali kepada tuntunan Allah, tinggalkan zina, tinggalkan riba, kembali kepada sistem Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terakhir Bapak Ibu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kepada kalian maka adalah disebabkan perbuatan tangan kalian, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah memaafkan sebagian besarnya dari kesalahan-kesalahan kalian itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mestinya pandemi COVID-19 itu menyadarkan manusia ya, untuk bahwa dia mau kembali kepada yang menciptakan dirinya. Tuhan yang menciptakan dirinya, Tuhan yang memberikan rezeki kepadanya, Tuhan yang mengatur kehidupan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kembali seharusnya mereka bertobat dengan cara yang kafir beriman, yang beriman kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya kita di pagi hari ini dibukakan hati kita, ya diberikan kelapangan untuk menerima setiap nasihat, lalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dan kita diberi kesabaran untuk mendakwahkan agama ini, untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah SWT dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga pandemi COVID-19 ini akan segera diangkat oleh Allah SWT. Akhirul kalam, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.